salam kedamaian untuk kita semua. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Buat kalian yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan buat kalian yang baru kenal aku, perkenalkan aku Haikal Pratama. Aku adalah seorang tarot trader, Reiki healer, shamanic healer, hipnoterapis, ya. Yang sudah sering kembali dan sering nonton video ini, selamat datang kembali. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Seperti biasa, aku sebelum reading harus cleansing dulu. Well, hari ini temanya apa kak? Temanya hari ini ngomongin tentang bertahan atau pergi ya. Buat kalian yang sedang dilema dengan satu hubungan, ini readingan yang mungkin saja cocok buat kalian. Oke? Well, aku menarik energi positif dulu. I'm clearing the space in my realities. Well, kita lihat dulu energimu dan energi dia. Bagaimana, kita lihat dulu energi dia, orang yang saat ini kalian pikirkan ya. Kita lihat dulu energinya. Ini kita kesampingkan dulu. Bertahan atau putus? Oke, energi reading. Perlu diingat bahwa pembacaan ini bersifat general ya, boleh percaya boleh tidak, bisa cocok bisa tidak, bisa sangat cocok, bisa juga berseberangan. Kebijakan Anda dibutuhkan dalam memilah-milih informasi apa yang ingin Anda masukkan ke dalam alam bawah sadar Anda. Oke, dilarang menjadikan pembacaan ini sebagai alat mengambil suatu keputusan. Oke, bisa saja pembacaan ini juga cocok untuk orang yang berada satu ruangan dengan kalian. Gitu. Kita lihat dulu energimu bagaimana. Apakah aku harus pergi atau aku harus stay gitu ya? Apakah harus putus? Apakah harus bertahan dengan hubungan ini? Ada protection, ini energi dia. Kita akan lihat energimu dulu. Oke. Ada fear ya, ketakutan. Orang yang kamu pikirkan saat ini terlihat ya sedang merasa insecure, merasa sangat ketakutan, dan terlihat banget kayak dia ini butuh istirahat dari hingar-bingar gitu. Oke, kita lihat energi kamu. Saat ini, oke, di sini ada Iris. Kamu lagi berbahagia ya. Ini kalian yang sedang menonton video ini sedang bahagia, sedang merasa banyak pesan romantis yang masuk, banyak pilihan untuk having relationship gitu. Menurut aku lagi berada di kondisi hati yang sangat baik daripada sebelumnya gitu. Oke, energi kedua ada love at the first sight, lagi kasmaran, lagi bertemu dengan orang baru yang mungkin makanya kayak kalian ada dilema ya, mau bertahan atau pergi. Kalau aku lihat sih seperti itu. Oke, kartu satu lagi untuk energi kalian. Di sini ada playfulness. Ya, aku melihat kalian cukup baik dan cukup bergembira dengan situasi yang terjadi saat ini di hidup kalian ya. Oke, kita ke energi dia dulu. Kita kesampingkan dulu kartunya. Bagaimana sih energi dia saat ini memandang hubungan ini, memandang connection ini antara dia dan kamu. Aku ngelihat sebenarnya dia cukup baik dalam energi diri dia sendiri, tapi dia ngerasa unmotivated dengan segala, kayak dia nggak yakin dengan hubungan ini bisa dipertahankan. Jadi kayak banyak keraguan saat ini yang dia rasakan, banyak ketakutan yang dia rasakan, dan kayak ngerasa dia malas ngejalanin hubungan ini, butuh banget nih menyendiri. Dan mungkin sebenarnya yang dia dapatkan itu selalu kesendirian gitu. Dan kalian kenapa nih bertanya-tanya, kenapa sih kamu selalu pengen sendiri, kenapa kamu nggak mau aku ganggu gitu. Jadi ada rasa kebosanan yang sangat besar di energi dia ya saat ini. Dan cenderung kayak kamu itu banyak ketakutan juga, merasa kayak koneksinya kayak kamu juga akhirnya kebawa energi si dia ini ke kamu gitu. Jadi sulit juga kamu berpikir positif tentang hubungan ini mau dibawa kemana arahnya. Ya, aku ngerasa sebenarnya dia cukup gentleman sih, tapi sometimes kadang yang terlihat saat ini
memang banyak kegalauan, kekalutan, kebingungan yang melanda dia saat ini. Entah dia juga punya problem di pekerjaan dia, entah dia punya problem dalam segi keluarga dia, mungkin ada masalah di internal family dia ya, bisa saja ibu dan bapak dia gitu yang aku lihat. Sedangkan fear di sini menggambarkan dia ini terlalu banyak menyimpan ketakutan yang nggak jelas sumbernya di mana gitu. Ada ketakutan-ketakutan yang dia ciptakan, mungkin juga kayak ada sifat halusinasinya dia juga ini, secara mental dia ini nggak stabil. Kalau dilihat dari ketakutan dia nggak berdasar. Dan kalian terus bertanya, kenapa sih kamu selalu takut gitu, kenapa sih kamu nggak mau selalu ketemu aku gitu. Jadi kayak dia ini ada banyak perubahan-perubahan yang kira-kira kayak kita ini nggak tahu kenapa, padahal sebenarnya dia butuh cerita aja, dan pasti kalian juga bakal terima sebenarnya gitu. The Rest ini menggambarkan ada kebosanan yang sangat kuat ya antara diri dia ke kamu, koneksinya, dan cenderung dia ingin istilahnya itu kalau di percintaan itu pingin break. Dia pengen istirahat dari hingar-bingar ini. Ini energinya sebenarnya yang pengen pisah itu dia, bukan kamu gitu. Sedangkan kamu masih berasa ada hal yang bisa kalian raih di dalam hubungan ini, dan kamu merasa terikat banget secara batin kalau aku lihat. Karena ada love the first sight di sini. Whether kamu bertemu dengan orang baru saat ini, tapi kamu nggak bisa melupakan sosok ini ya. Dan kayak ada kebingungan dan kekalutan yang sekarang saat ini terjadi antara kamu dengan dia. Tapi cenderung yang lebih bingung itu dia. Karena dia melihat sosok kamu itu cukup baik, cukup atraktif, tapi mungkin yang terlihat memang masalah-masalah terus berdatangan di dalam hidup dia, sehingga memang kayak sulit juga dia untuk mengambil keputusan. Dari segi energi kamu banyak menerima pesan cinta nih dari banyak laki-laki, dari banyak perempuan ya, entah kamu maskulin atau feminin, siapapun yang sedang menonton video ini. Jadi kayak ada pesan yang sedang semesta sampaikan ke kamu bahwa kamu sudah siap untuk membuka diri sebenarnya. Kalaupun energi dia nggak cocok buat kamu, you meant for someone. Nih kata semesta buat kamu. And then ada love at the first sight, and then proud of spirit. Kartu Gloxinia ini berarti kayak kita sudah siap untuk membuka diri kita. Kakak-kakak yang sedang menonton video ini, kartunya mau menggambarkan bahwa mungkin saja kalian bakal ya bertemu dengan orang baru, dan kalian mungkin bakal kesengsem lagi. Ini saatnya untuk jatuh cinta lagi gitu. Walaupun nggak terkoneksi dengan energi ini, kamu bisa terkoneksi dengan orang lain. You need to ready to open your heart. And then Hyacinth di sini. Ya, kartunya menggambarkan kalian ini adalah tipe orang yang periang, tipe orang yang memang senang mencairkan suasana, senang bersosialisasi, dan tipe memang orang yang punya sifat humoris yang tinggi. Sedangkan mungkin berlawanan arah dengan dia cenderung tegang, dia cenderung penakut gitu ya. Ada fear di sini, cenderung dia ini nggak mau diajak keluar karena dia mungkin malu untuk pergi ke sosial gitu ya. Sedangkan kamu berbalik arah, jadi kayak banyak pertanyaan-pertanyaan dari segi kamu, apakah hubungan ini pantas aku pertahankan apa tidak gitu ya. Oke, kita lihat dulu bagaimana sebenarnya apa sih permasalahan yang bisa terjadi di energi. Ada The Sun di sini, energi dia menggambarkan sebenarnya The Sun, this is very good sign ya. Sebenarnya harapan dia untuk berubah ke jauh lebih baik itu ada kehangatan sebenarnya di dalam hati dia, tapi mungkin keadaan membuat dia ini seperti tertekan gitu. Oh ya, makanya aku tadi bilang bisa saja kenapa dia berubah ya, bisa saja ada masalah di dalam keluarga dia ya. Kalau dilihat dari kartu The Sun menandakan bahwa sebenarnya yang dia rasakan terhadap dirimu itu adalah energi yang kayak dia merasa nyaman sama kamu, tapi mungkin keadaan yang membuat dia berubah gitu sih menurut aku ya. Kayak dia itu sedang mencari validasi di dalam diri dia juga. Apakah hubungan ini pantas aku rayakan? Apakah hubungan ini aku pantas untuk istilahnya jalanin atau tidak gitu. Banyak dilema sih sebenarnya dalam kartu The Sun ini, terlebih lagi bahwa dia sedang memproteksi diri dia sendiri ya dari hal-hal, dari energimu terutama. Dia ngerasa juga takut untuk ngejalanin hubungan ini. So, sebenarnya ketakutan-ketakutan yang diciptakan tuh nggak berdasar ya. Bahwa ada energi yang menggambarkan dia menyukai kamu, bahwa kamu atraktif, kamu menarik. Sedangkan dia mungkin
dipengaruhi oleh keadaan, situasi, keluarga, apapun yang sedang terlihat saat ini. Kayak memang banyak masalah yang tercipta nih. Kenapa dia butuh istirahat? Ya, di The Sun ini menggambarkan, menurut aku dia harus melihat semua hal dengan jelas. Jadi kayak situasinya saat ini nggak jelas kan, kayak digantung. Padahal sebenarnya kalian tuh butuh kejelasan, kamu tuh butuh kejelasan. The Sun ini sebenarnya ini. Menurut aku juga kalau dilihat dari kartu The Sun ini, sebenarnya kalaupun bertahan ya, harapannya jauh lebih baik. Ada banyak perbaikan-perbaikan yang bisa kamu buat bareng-bareng sama dia. Tapi lagi-lagi bisa saja ada keluarga dia yang menghantui nanti. Ada restu, semacam restu yang akan membentengi kalian, koneksi kamu dan dia ini nanti di situ masalahnya. Yes, aku ngelihatnya sebenarnya Seven of Pentacles ini juga berarti banyak apa ya? Kayak banyak perbaikan kalau aku boleh bilang juga ya. Kayak ada kesabaran dari dirimu untuk menunggu dia, mungkin bakal berbuah jawaban yang kamu sudah ekspektasi ya, sebenarnya gitu. Kayak dia ini sedang merefleksikan diri dia sendiri sebenarnya. Dia ini sedang menunggu, entah menunggu apa, nggak ngerti. Karena memang lagi-lagi energinya nggak jelas. Dia sedang menunggu sesuatu, menunggu untuk dia siap ya. Jadi kartu dasar ini juga menggambarkan gitu. Dia sedang bertanya, apakah aku happy sekarang atau tidak? Am I happy or not? Ini pertanyaan-pertanyaan di dalam hati dia. King of Wands ini juga menggambarkan apa ya, uncertainty, kebingungan yang saat ini dia rasakan terhadap koneksi kamu dengan dia gitu. King of Wands menurut aku dia ini butuh motivasi sebenarnya, didorong ya untuk jujur, terbuka tentang apa sebenarnya masalah dari permasalahan ini sebenarnya King of Wands. Dia hanya saja tidak mau jujur tentang apa yang dia rasakan. Apakah ada orang lain saat ini? Menurut aku enggak. Ini lebih masalah ke internal ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah bertahan atau tidak, kalau dari segi dia, menurut aku dia mau bertahan, tapi pun energi yang tertangkap di kamu kayak setengah-setengah nantinya. Lebih baik kayak kita lihat dulu kartunya bagaimana untuk energi kamu. The Sun ini sebenarnya ada harapan yang sangat baik. Ada energi menggambarkan perbaikan. Tapi Seven of Pentacles lagi-lagi dia mencari validasi diri. Dia masih berada di kebimbangan. Entah aku diserestui apa tidak. Entah masalah di selain percintaan ini bisa nggak ke bawah nggak di dalam ini gitu. Kayak so many things yang mempressure dia saat ini. Jadi kita nggak bisa salahkan juga dia kenapa gitu. Apakah ada orang lain? Menurut aku nggak sih sebenarnya. Kalaupun juga ada orang lain ya, sebenarnya menurut aku King of Wands ini kayak dia tuh cuma butuh arah yang jelas aja sih menurut aku ya teman-teman. The King of Wands ini juga menggambarkan banyak apa ya, kayak sebenarnya tipe dia ini nggak bisa tegas. Jadi kayak selalu harus kamu duluan yang maju untuk menyetir hubungan ini, sedangkan dia cenderung menjadi jadi penumpang ya. Kamu ini sebagai nakodanya, drivernya menurut aku kalau dilihat dari King of Wands. Cenderung dia begitu. Dia ini cenderung kayak gedebong pisang, nggak bergerak. Sedangkan kamu yang menggulingkan gedebong pisang gitu. Pasrah aja sebenarnya. Dan juga tidak mau melakukan apa-apa. Orangnya itu unmotivated banget. Mageran, males gitu energi yang tertangkap. Sedangkan energi dari kamu gimana nih? Kita lihat dulu ya. Oke. Ada Four of Swords. Energinya di kamu udah ngerasa males. Ada di Hierophant juga. Ada Eight of Swords. Kalau dari energi kamu saat ini sudah ngerasa kayak udah hopeless nih bawaannya. Four of Swords menggambarkan banyak kebimbangan juga di antara kamu. Padahal sebenarnya kalau kamu mau nunggu ya, kalau kamu pun mau bertahan, aku lihat banyak harapan dari segi dia. Tapi mau sampai kapan juga menunggu, bosan kan? Kayak kamu juga di ghosting, seminggu ada kabar, tiba-tiba seminggu nggak ada kabar, kayak nggak jelas gitu. Pun kayak kalau kamu lihat sebenarnya tidak ada perselingkuhan di sini, bisa saja dia memang tipe orang yang seperti itu, unmotivated memang. Ya, kakak-kakak saat ini yang sedang menonton video ini, Four of Swords di sini energi kamu yang menggambarkan memang ngebutuhin waktu kita untuk berkontemplasi, memikirkan tentang diri kita dulu, nggak usah lagi mikirin dia, dan kita berfokus pada pertumbuhan kita.
ya. Which is sebenarnya di Hierophant ini kita belajar mempelajari diri kita dulu nih, apa yang kita mau, benar-benar nggak kita mau dengan dia, benar nggak sih hubungan ini lebih baik daripada hubungan aku yang sebelumnya, apakah aku sudah siap membuka diri untuk orang lain. Which is kartunya menggambarkan itu, membuka diri. Di Hierophant ini sebenarnya mungkin ya beberapa di antara kalian juga kayak kebentur restu. Pun kalau dia sudah juga datang ke rumahmu, aku ngelihat orang tuamu juga nggak suka, nggak setuju. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang apakah aku harus bertahan dalam hubungan ini atau aku harus melepaskan dia dan membuka hatiku untuk orang lain gitu. Restu juga ada aku lihat di sini di Hierophant, which is ya ini erat banget dengan restu. So, Four of Swords di sini ngomongin tentang bagaimana kalian ini ngebutuhin waktu berpikir yang lebih clear, mengambil keputusan yang lebih bijak. Dalam hal ini menurut aku kayak nggak perlu cepat-cepat dan nggak perlu terburu-buru. Kenapa aku bilang begitu? Karena dia pun masih sebenarnya mengharapkan kamu, tapi mungkin saja energi dari orang tuamu juga membuat dia ini down gitu. Jadi timbullah rasa malas, rasa kecewa, rasa uncertainty, so many things di dalam otak dia saat ini. Jadi saat ini kalaupun ada Four of Swords di sini menggambarkan kalian ini sedang berusaha satu sama lain merenggangkan diri. Jadi muncullah pertanyaan-pertanyaan, apakah aku pantas untuk dia? Apakah aku harus bertahan dalam hubungan ini? Apakah ya, jadi kayak bisa saja orang tua juga dia tidak setuju, posisinya kebolak-balik ya energinya. Four of Swords ini juga menggambarkan kita kayak harus taking time untuk understanding situasi yang terjadi saat ini dan ngebutuhin apa ya, stop berpikir negatif dan distraction, mencari kayak fokus dulu ke sini menyelesaikan ini dan stop untuk cari distraction, which is mungkin menurut aku kayak kalian ini sedang mencari selingan-selingan juga untuk mengisi kekosongan hati karena kalian ngerasa di ghosting beberapa di antara energi ini gitu. Walaupun sebenarnya ya kalian juga sudah satu sama lain sudah saling menyayangi, pun kalau ada energi penolakan dari segi orang tua ya mau apa mau dikata gitu, mau lagi nggak mau apa, mau nggak mau harus nurut gitu ya. Tapi kayak beberapa di antara kalian juga ngejalanin backstreet nih, kayak nggak, orang tua kalian nggak tahu kalau kalian tetap berhubungan gitu. Walaupun ya aku ngelihat sebenarnya Eight of Swords lagi-lagi ujung-ujungnya sebenarnya keputusan yang lebih bijak adalah leaving it behind, melepaskan ikatan-ikatan yang kita nggak bisa apa ya, nggak bisa pertahankan lagi-lagi. Karena keputusan berpisah ini datangnya dari intuisi, bukan dari ego. Kalaupun dari ego, semuanya bakal berantakan karena dipaksa gitu. Jadi best suggestionnya dari energi kamu saat ini adalah memang berkontemplasi, berpikir, memutuskan masalahnya, menyelesaikan semua permasalahannya, and then move on. Nih, you ready for the new love ya, membuka hati lagi untuk orang yang baru, which is kartunya sudah terlihat dari energi awal tadi ya. Banyak kebimbangan, banyak kekalutan di antara kamu karena energi penghubungnya ada Eight of Wands ya. Eight of Wands ini bakal ngomongin tentang kayak ini kenapa cepat banget perubahannya gitu. Dia berubah, kamu berubah, kayak langsung swing gitu. Jadi kayak kaget ya sayang. ada keterkejutan, dia terkejut, kamu terkejut gitu. Jadi kayak bingung satu sama lain mau ngambil arah mana, mau ngambil keputusan apa. Tiba-tiba dia hilang tanpa kabar yang jelas. Pun kamu mau nyari nggak ketemu di mana dia. Itu ya. Karena mungkin dia sudah terlanjur kecewa dengan keputusan orang tuamu di Hierophant ini. Kalaupun bukan tentang apa ya, orang tuamu, bisa saja di Hierophant ini juga menggambarkan orang lain di dalam hatimu saat ini. Jadi kayak ada kebimbangan juga bisa saja di energi ini, dimana kartu Eight of Swords ini mau kamu untuk melepaskan energinya, salah satunya gitu teman-teman ya. Sebenarnya Eight of Wands ini cepat move on-nya, cepat lepasnya gitu. Apakah aku harus bertahan? Lagi-lagi aku kembalikan ke kamu ya. Sebenarnya kayak kamu mau bertahan boleh, mau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting kamu butuh waktu untuk berpikir supaya semua ini jelas. Butuh waktu supaya kayak pun kalau putus tidak membawa energi negatif satu sama lain, tidak membawa kekacauan, tidak membawa kegalauan, tidak membawa kekecewaan satu sama lain. Energinya harus dilepaskan ya. Koneksinya, komitmennya harus diselesaikan, jangan digantung. Kalau enggak nanti kalaupun kalian berhubungan lagi dengan orang selanjutnya,
akan terus begini gitu, nggak bisa ketemu dan nggak bisa matching energinya teman-teman. Saat ini saran terbaik adalah pelan-pelan kita akan melepaskan energi dia, pun dia juga akan pelan-pelan untuk beristirahat dari hingar-bingar ini. Dia juga akan memproteksi diri dia. Tiba-tiba yang tadinya dia cinta, tiba-tiba dia berubah. Kamu pun juga begitu, tiba-tiba. Intinya kayak ada sudden change yang terjadi karena ada kartu penghubungnya. Semuanya terjadi dengan cepat dan kayak kenapa dia berubah dengan cepat? Kamu juga bertanya seperti itu dan dia juga pun bertanya seperti itu. Sebenarnya yang kalian butuhkan hanya waktu sih, gitu. Kalaupun waktu nanti kalian dapatkan restunya yang jadi penghalang. Jadi complicated ya, say. Lebih baik kayak udah sih, mending aku cari yang lain aja, gitu. Energi yang tertangkap di antara kalian. Ada Three of Swords di sini. Kekecewaan demi kekecewaan akan kalian terima. Dia juga ngerasa sudah kecewa. Kamu pun juga sebenarnya bisa aja kecewa. Tapi Eight of Swords ini energi yang erat banget, ingin melepaskan, sudah bosan, enough is enough buat kalian. The Empress, pada saat nanti dia pada saat nanti kalian berpisah ya, kalau memang kalian keputusannya adalah berpisah dan kamu melepaskan energi dia, yang paling kecewa adalah dia nantinya. Yang paling sulit move on adalah dia nantinya. Dan kamu pada saat proses perpisahan ini, transisi untuk meninggalkan satu sama lain ini, kamu yang jauh lebih baik dalam hal move on. Nggak tahu kenapa. Mungkin memang permasalahan ini kayak yang mulai di kamu duluan, bisa. Mungkin karena The Empress, lagi-lagi kayak kamu tuh gampang cari orang yang pengganti yang lebih baik gitu. Kamu cantik, kamu menarik, kamu atraktif. Menurutku juga kamu memiliki kedudukan yang baik, uang mungkin gitu. Jadi kayak it easy for me to find another pacar gitu ya, another lovers. Sedangkan dia mungkin menurut aku kayak ya capek gitu dengan semua sakit hati ini, kayak merubah semua tatanan pikiran dia, punya trust issue yang sangat besar lagi dengan diri dia sendiri, dan kayak ini nggak bakal ada hentinya kekecewaan dia. Bisa saja dia sangat kecewa nanti dengan dirimu. Sebenarnya ya, dia yang mengghosting, kamu yang mutusin, dia yang kecewa. Aneh kan? Kebalik energinya. So, menurut aku bakal terjadi reverse psychology di sini. Ya, kalau kalian bisa melepaskan dia dengan baik, yang nanti menyesal adalah dia. Sedangkan kamu bakal jauh bisa lebih baik move on-nya. Bakal jauh bisa lebih menerima diri kamu lebih baik, bertemu dengan orang jauh lebih baik, dan move on-nya, transisinya akan lebih cepat kamu lalui gitu. Makanya aku bilang, menurut kartunya, menurut bukaan kartunya, ya bertahan nggak ada gunanya. Karena dari segi orang tua mungkin juga ada penolakan, dari segi dia mungkin dia hanya butuh waktu untuk menegaskan semua ini gitu juga. Bisa saja orang tua dia juga banyak problem gitu. Jadi kayak uncertainty di dalam dia dan serasa kamu di ghosting. Tapi memang kamu pantas untuk berbahagia ya, which is kartu The Empress itu menggambarkan itu. Kamu berhak atas kedudukan yang kamu mau, atas cinta yang kamu mau, which is the lovers. Koneksinya akan terus ada walaupun kamu satu sama lain sudah berpisah nih ya, sudah berpisah sedemikian rupa, membuat satu cerita, membuat satu keputusan untuk berpisah satu sama lain, tapi kayak nggak bisa ketemu. Akhir-akhirnya dia akan terus mengontak kamu karena dia merasa keputusan ini nggak sehat buat dia. Keputusan untuk berpisah ini membuat dia capek, sakit hati gitu ya. The Lovers menggambarkan koneksinya begitu kuat, kayak dia akan ada penyesalan setelah mengghosting kamu. Mau nggak mau mungkin juga bisa aja kamu luluh. Nggak ada pilihan lain. Oke? Teman-teman, complicated ini menurut aku percintaan kamu ini. Tapi kalau pertanyaannya apakah lebih baik bertahan atau putus, kartunya menyarankan lebih baik separation. Ya, berpisah dengan sepisah-pisahnya, sejelas-jelasnya, atau berpisah untuk mengintrospeksi. Itu aja jawabannya buat kalian semua. Daripada bingung-bingung kan, lebih baik kita fokus ke diri kita, mempercantik diri kita, fokus mencari teman, daripada memikirkan percintaan-percintaan yang stres ini, sedangkan dia butuh waktu lama dan kamu membutuhkan kepastian gitu. Dan dia nggak bisa mengasih kepastian sekarang. Kalaupun ada perpisahan, yang nanti kecewa pun dia. Aneh. Dia yang ghosting, dia yang kecewa. Oke. Ada the judgment di sini. Kalian tuh memang tidak berpikir jernih
baik kamu baik dia. Masalah-masalah yang tercipta memang cepat. Jadi kayak satu sama lain memiliki penilaian satu sama lain. Kamu memandang dia dengan satu mata, dia memandang kamu juga dengan satu mata. Jadi nggak akan pernah ketemu nih, ya. Penilaian-penilaiannya akan terus bercabang. Tidak secara apa ya istilahnya itu. Tidak secara hasil yang tercipta ini tidak secara musyawarah gitu. Kayak keputusan-keputusan sepihak nanti yang terjadi, ya. Banyak gas di perutku. Ini kartu The Judgment ini menggambarkan kita harus menjadi diri kita seutuhnya. Despite dari semua konflik di dalam percintaan ini, kita harus mengembalikan semua penilaian keputusan ini berdasarkan energi yang kalian rasakan saat ini. Kalau kalian cinta, mungkin dia deserve untuk mendapatkan waktu lebih lama lagi. Kasih, nggak apa-apa, ya, karena kamu nggak mau dia kecewa nantinya. Tapi kalau kamu sudah nggak cinta, siap untuk melepaskan, nggak apa-apa. Lagi-lagi kita harus mengorbankan sesuatu untuk serving the greatest good, hal yang baru yang mungkin saja akan datang, gitu. Setuju atau tidak? Ini menurut aku ada renewal, ya. Kalian bakal melalui babak baru di dalam hidup, which is kartu The Judgment. It's always new. Bakal ada rebirth, bakal ada kayak melahirkan ide-ide baru setelah perpisahan ini. Kamu bakal lebih atraktif, bakal lebih menarik, kamu bakal jauh lebih cepat move on, bahkan kayak kamu lebih dewasa nantinya kalaupun terjadi ya perpisahan. Jadi menurut aku memang perpisahan ini bisa saja terjadi sebenarnya. Kayak ada terkejutan yang mungkin juga kayak intinya kayak satu sama lain ini shock gitu dengan perubahan kamu nantinya, pun dia juga begitu. Perpisahan yang terjadi ini kan membuat banyak perubahan yang secara tiba-tiba. Dia berubah tapi tetap memikirkan kamu, which is dia paling sakit hati. Bisa saja arahnya dia nanti membenci banget, atau dia nggak rela diputusin gitu. Endingnya nanti begitu. Sedangkan kamu bisa saja berubahnya secara tiba-tiba, ini sudden change yang bisa saja terjadi, ya. Ada kesempatan baru yang bisa kamu ambil, teman-teman, karena energi kamu new opportunities banget. Kalau memang konfliknya dari dia, ya, kamu bisa mengambil banyak kesempatan di sini untuk belajar kenapa hal ini bisa terjadi dan hindari lagi hal ini nanti terjadi, gitu. Saran aku, karena kartu The Judgment ini keluar, you have to forgive him, maafkan dia. Kalaupun masalahnya kamu juga menciptakan masalah, gitu ya. Kalau satu sama lain saling bermasalah, kamu minta dia memaafkan kamu, dia minta. Intinya satu sama lain vice versa. Minta dia untuk memaafkan kamu dan kamu juga memaafkan dia. Jadi energinya nggak terikat di kalian. Nggak lagi putus sambung. Capek nggak sih ngejalanin hubungan ini tanpa kejelasan, putus sambung. Bosan. Sedangkan The Devil ini, kalian harus benar-benar berkomitmen nantinya, ya. The Devil ini kan menggambarkan banyak uncertainty, ya. Ada kayak dirimu bilang melepaskan, dirimu bilang meninggalkan, tapi hatimu berkata masih sayang. The Lovers juga ada di situ. Jadi kayak ada ikatan yang kalian buat terhadap ini. Kamu udah tahu ini toxic enough, capek secara mental, kamu nggak bisa lepasin dia. Ini koneksinya ke sini nih, ya. The Devil. Lagi-lagi kita harus appreciate ourselves dulu. Kayak kita harus appreciate diri kita. Dan kita tahu langkah apa yang harus kita ambil. Ya, kartu The Devil ini juga ada arah ke sexuality. Mungkin kamu nyaman secara seksual dengan dia. You know better than me. Kenapa kamu kayak sulit untuk melepaskan dia? Walaupun nanti terjadi perpisahan, berkomitmen untuk meninggalkan, akan selalu merasa kangen untuk having sex, dan terjadi lagi pertemuan. Apa mau dikata? Ya mungkin beberapa di antara kalian akan enjoy sisi gelap dia, dan kamu juga bakal enjoy sisi gelapmu, which is ini adalah sexual attachment antara kamu dengan dia nantinya, menjalankan hal-hal tersebut. Atau sudah terjadi nih sexual attachmentnya, jadi kayak fuck buddy, sex partner, gitu-gitu.
Karena lagi-lagi kayak ya kita berkomitmen untuk putus, tapi masalah seks mungkin kamu bisa ngebantu aku. Lagi-lagi gitu. Kita nggak usah malu untuk ngomongin seks ya, karena seks itu salah satu kegiatan yang spiritual. Kenapa aku bilang spiritual? Karena di dalam seks itu ada emosional ledakan yang menciptakan kehidupan gitu. Ya teman-teman, siapapun kalian, dimanapun kalian, keputusannya harus diambil dengan bijak. Koneksinya antara kamu dengan dia ini akan bakal terjadi perubahan yang sangat cepat, membingungkan, membagongkan, dan membuat kalian satu sama lain ini stres gitu ya. The judgment, kayak kalian harus fokus ke diri kalian ya, pentingkan dulu perasaan kalian, emosional kalian. Kalau memang masih sayang ngomong sejujurnya, kalau tidak ya tidak gitu ya. Tapi sebisa mungkin lakukanlah separation untuk introspeksi. Kalau memang kalian masih sayang, introspeksi satu sama lain, kasih waktu, break dulu. At the end of the day bisa saja kalian bertemu lagi. Ataupun memang kalau kalian enough is enough, lepaskan ikatannya, bondage-nya. Kalau kalian sudah nggak mau lagi ngasih dia waktu, kesempatan. Yes, teman-teman, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Keputusannya totally on you. Apapun nanti yang terjadi, kalian bisa mengambil hikmah dari pembacaan ini. Thank you, namaste, salam kedamaian. Aku akan manifestasi good relationship for you ya. Aku akan meng-cleansing energi negatif yang bisa saja terjadi dalam readingan ini, dan menarik energi positifnya. Okay, dear universe, I'm calling energi positif untuk memanifestasi real love, menarik cinta yang sebenarnya, menghilangkan semua hambatan dalam percintaan kita, dan menghilangkan semua toxic relationship. I'm clearing away obstacle whoever watch this video. Okay, I'm sending you love vibration. Okay, thank you, namaste, salam kedamaian, bye bye for now.